Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana pembahasan kami tentang psikologi anak? Semoga ayah bunda mendapatkan ilmu yang lebih, ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini alhamdulillah kita kembali ada dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Alhamdulillah hari ini kita juga masih didampingi oleh psikologi anak juga, yaitu Ibu Maya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Secerah cuaca di luar, cerah juga hati kita insya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Iya Bunda, nih hari ini pertanyaan dari orang tua itu berkaitan dengan memang sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita itu dekat dengan yang namanya gadget ya. Kalau misalnya tidak diberikan, ya jadi anak menuntut. Dan bagaimana nih kita sebagai orang tua menyikapi akhirnya kalau misalnya itu positif, alhamdulillah. Tetapi ketika misalnya anak itu sudah mulai berlebihan dalam penggunaan gadgetnya, bagaimana Bunda nih? Iya, ini menjadi masalah kita bersama sebetulnya. Memang zamannya sekarang ya, zaman era layar. Ya, layar televisi, layar komputer, layar HP, dan luar biasa ya. Kita tuh semua rentang usia sangat suka dengan era layar ini betul-betul. Kayaknya udah nggak mungkin lagi tuh berapa tahun ke belakang tuh 3 tahunan, kurang lebih 3-4 tahun ke belakang. Waktu kita memang harus berdiam di rumah, kemudian kita sudah sangat mulai dekat dengan yang namanya apapun, HP, laptop, semua dilakukan di dalam rumah dan menggunakan layar. Gitu tentunya berinternet. Iya, pembelajaran juga waktu itu ketika pandemi menggunakan HP. Nah, tapi ketika sudah berlebihan nih Bunda. Sebetulnya gini, kan selalu semua itu ada awalnya. Ya, bermula dari penggunaan yang mungkin ya tanpa sengaja ayah bunda ini kalau kita bahasanya lalai dalam apa? Pembimbingan, pengontrolan, kepemilikan, apalagi dan lain, sehingga memang HP itu waktu zamannya kita sedang belajar di rumah, bekerja di rumah, itu sangat inget ya. Itu kita tuh mulai sangat terampil. Keterampilan kita menggunakan layar gadget itu ya, apapun, sebesar apapun, mau sekecil gini, mau yang segede gini, mau yang sebesar ini, tuh mulai diasah keterampilan menggunakan gadget ya. Itu internet utamanya, soalnya kalau tanpa internet nggak menarik ya ternyata ya. Anak-anak tuh kayak yang apa sih Bunda, ini mah nggak bisa nonton anu dan segala macam. Nah, ini sebetulnya begini, ketika kita waktu itu memiliki anak yang masih ada di usia di bawah 12, berada di bawah 12, bagaimana Bun? Tidak disarankan untuk memiliki gadget sendiri sebetulnya. Tidak disarankan ya Bun? Iya, itu belum gitu, belum boleh. Kalau kita bilang boleh tidak, jangan dulu. Kalaupun memang terpaksa harus belajar, kan ada punya orang tua, ya, gitu. Ya tapi kan orang tuanya juga kerja Bunda, harus pakai, ini gimana nih gitu. Mungkin beli, mungkin kalau yang mampu loh. Iya. Kita semua kemarin ngebayanginnya bahwa semua itu punya satu. Yang mampu beli, kalau enggak satu bisa berlima loh itu. Kalau isinya 5 kepala, yang hari itu bisa bekerjanya memang harus dari rumah, belajarnya harus dari rumah. Ini bagaimana menyiasatinya? Intinya pokoknya, pastinya ini kita harus memiliki pengetahuan kapan anak mulai boleh memiliki gadget sendiri itu. Saya tadi bilang, jangan kasih tuh kalau di bawah 12 tahun, nggak usah dikasih. Kenapa Bu Mai? Secara kognisi anak pun itu, terlalu cepet ya. Karena kita memiliki barang. Kalau kita bilang mewah nggak sih gadget tuh? Kalau sekarang tidak mewah lagi Bun. Pada saat itu mungkin ada juga yang ketar-ketir ya. Gimana caranya ya anak kita tetap belajar, tapi kita nggak punya media itu. Pasti ada beberapa orang tua juga yang berpikir seperti itu. Sehingga yang tepat adalah
kita pinjamkan bahwa itu sebagai media belajar, cukup sebagai media belajar saat itu. Berapa sih jam penggunaan lagi belajar online waktu itu? Nah, tuh bisa kita lihat ya. Iya. Terus mungkin ya ada beberapa anak, mungkin kita bisa sama-sama lah gitu di sini. Kalau kita lihat dari cara menggunakannya saja, mungkin kita di rumah harus menyediakan ruang gadget. Sehingga ruang gadget itu terkontrol oleh bunda yang mungkin lewat lalu lalang tuh nampak bahwa saat belajar mungkin anak membuka itu tetap. Di luar pelajaran mungkin adakah gadget-gadget yang terbuka, itu ada ruangnya khusus sebetulnya. Tentang kepemilikan pun begitu. Anak juga belajar untuk memiliki rasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki kan. Kemudian bagaimana penggunaannya, tentunya itu pengaturannya luar biasa ya, harus sangat ketat gitu. Karena memang tidak harus menjadi nantinya kita menyalahkan anak juga ya. Karena kan yang memberikan fasilitas siapa? Orang tua. Betul banget. Enggak, itu juga harus ada aturan-aturan yang lumayan ketat ya untuk penggunaan gadget. Ada komitmen dan konsekuensi tentu. Pasti harus ada dong. Di luar jam sekolah gitu. Iya. Layar tertutup. Gadget mati. Kapan aku mau main? Main apa dulu? Gitu. Nonton mungkin kita bisa sama-sama, karena ada tontonan-tontonan itu kan kalau kita lihat ya sudah ada di sana ya, ada bimbingan orang tua. Ya itu yang bisa dikontrol kan jelas itu ya di layar TV. Betul. Kalau layar di HP mungkin bagaimana cara kita mengontrol bahwa anak tidak membuka yang belum waktunya, saatnya. Nah, di luar batasan usianya. Kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau seolah-olah kita dalam satu ruangan sama-sama membuka gadget dan kita tidak saling mengintip istilahnya gitu. Iya, betul. Apa yang anak buka tentunya akan di luar kontrol penggunaannya. Nah, kalau sudah terjadi, Bun. Nah, ini yang banyak memang. Bagaimana? Karena kan orang tua yang sudah dibelikan akhirnya ya anak Akhirnya. itu HP. Nah, sudah terjadi, nih bagaimana untuk mengembalikan kembali ke rule-nya gitu, ke jalur yang benarnya. Tadi kan sebenarnya ini pinjaman ya gitu artinya. Nah, seperti betul. itu. Nah, tapi ketika memang akhirnya orang tua sudah memberikan HP, nah bagaimana kita mengembalikan lagi nih agar ya tadi kan sebenarnya adanya komitmen ya. Jadi ada sebelum menggunakan HP itu kita sebenarnya dengan anak tuh ada komunikasi dulu. Sebetulnya Bahkan kan anak-anak sekarang kadang-kadang yang sudah dikunci gitu ketika orang tua mau buka, apa yang sudah diaksesnya itu tidak tahu gitu. Nah, bagaimana Bu nih cara ininya agar kembali gitu ke kenapa jalur orang yang tua benar? lebih tidak tahu dibanding anak? Cara membuka gitu ya, mengunci atau bahkan menyembunyikan ya beberapa yang sudah dia cari di dalam gadget. Ini juga memang akhirnya dikembalikan kita awal yang memberi gitu ya, tanpa mungkin kita awalnya memang nggak ada niat sih sebenarnya kita ngerusak anak, nggak ada niat. Semua orang juga pasti ingin mempermudah bagaimana anak kita belajar, intinya kan itu. Nah, di luar itu mungkin ya yang sudah terjadi dan akhirnya mungkin sampai pada anak kita kok begini, berubah gitu perilakunya, adab, akhlak, bab-bab lainnya tuh sudah bukan seperti yang, jadi semacam pada satu bab kita semacam kaget gitu, loh kok anak saya begini ya. Ini jangan-jangan pengaruh gadget. Nah, bahkan ini juga Bunda, ada yang misalnya bagaimana anak itu ketika diingatkan untuk beribadah, malah dia itu ngegas. Kemudian ketika diberi nasihat, tidak patuh. Nah, apakah ini juga merupakan salah satu akibat dari penggunaan HP yang Ya, bisa jadi ya, karena memang ketika anak di bawah usia bisa memiliki HP sendiri, tadi yang saya bilang minimal 12 tahun deh. Gak apa tuh kalau 12 tahun tuh berarti kalau kita lihat di level udah mau SMP ya? Iya, SMP. Iya, udah mau baru SMP boleh ya, Bu. tuh ya, sebetulnya ya SMP tuh ya boleh. Nah, pengecualian mungkin kalau ya, orang tua yang memasukkan anak ke boarding tuh nambah tuh waktunya. Gak mungkin kan selama 3 tahun dia punya gadget, punya mungkin, tapi bukanya kapan? Iya. Dia kan boarding gitu. Betul. Atau minimal full day juga sih. Full day itu kan juga kapan sih dia buka? Di rumah gitu. Di rumah ada siapa? Ayah ibu. Kembali kepada
Itu dulu, rules itu dulu, batasi waktu penggunaan. Tentu sama-sama batasi iya. waktu penggunaan. Jadi ada kesepakatan ya, orang tua harus memberikan mungkin menggunakan bukan otoritas ya Bunda. Artinya kan ketika kita biarkan anak kita itu terus berselancar di dunia maya gitu ya, di ini akhirnya ya tadi mungkin ketika kita ingatkan untuk beribadah malah ngegas ya, gitu. Ya, ya. Ya ini mungkin fungsi dari figur kita sebagai figur otoritas. Kita harus tetap tegas memberikan aturan, betul? Jadi kita memberikan apa tadi batas waktu penggunaan. Bukan hanya anak, ayah ibu juga. Kita kan kerja sudah berapa jam sih di luar. Tentu ada waktu-waktu luang kita buka gadget. Kita pulang ke rumah bersama berkumpul sama anak-anak. Masa harus gadget lagi? Gitu ya, kurang lebih gitu. Boleh nanti kita bergadget, ada waktunya. Kita sepakati gitu. Kayaknya seru nih kalau kita mulai begitu. Karena begitu kita pulang, nanti anak-anak dan kita tuh kayak bersuka cita, gadget time. Entah tuh boleh. Karena udah ada kesepakatan ya Bunda. Iya, jadi boleh tuh masing-masing dengan apa kalau kita bilang me time-nya bergadget. Silahkan, mau cekak-cekik di sana, yang ini senyum-senyum, yang ini main, apa segala macam. Tapi bersama kita bergadget saat itu, ada waktunya. Selesai komitmen, sudah simpan gadget. Simpanlah kita semua. Ada kan waktu kita bersama, contoh ya, kalau kita udah nggak bisa lagi kayak dulu ya, kayak ngumpul-ngumpul gitu makan mungkin ya. Kalau pagi kita sudah, aduh sangat repot sibuk sekali ya, semua dengan masing-masing udah. Walaupun memang sempet juga sih kumpul satu meja, kalau kita memang atur betul jadwalnya, bisa kok itu. Malam kan sudah mempersiapkan seragam mana yang kita pakai, buku apa yang harus masuk ke tas, begitupun ayah. Hari ini jadwalnya apa segala macam, mesti rapat di mana. Begitupun ibu kalau yang bekerja, sama aja gitu. Sehingga itu sudah diatur. Intinya ada batas penggunaan waktu. Betul. Kemudian beri jadwal tadi ya. Iya. Sepakati. Bisa nggak ya sepakati ya? Iya. Bisa kalau mau mencoba ya. Kemudian kita jangan beri akses penuh. Kalau bisa wifi-nya dimatiin. Bisa nggak? Kalau ngambek nih Bunda gimana tadi kalau berarti ngegas ayah itu juga bakal ngambek juga dong. Ibunya bakal ngambek karena kalau itu adalah sentral dari wifi dari rumah, berarti kalau dia mati semua mati toh. Sepakat. Ini waktunya sholat. Yuk sholat. Asik ya? Ini waktunya tilawah. Selembar aja nggak banyak. Berarti no HP, no TV, no semuanya. Jangan kalau kita kakaknya sedang murojaah, terus kita kayak yang, aduh adiknya ngeganggu, udah deh adiknya pegang HP aja, biar bundanya fokus ngurus kakak. Enggak, kan sedang waktu tanpa, belum, jadi tidak konsisten ya Bun kalau seperti itu. Kenapa adik dapat aku enggak? Seperti itu ya. Jadi memang batasi. Tadi apa yang pertama? Kita bikin pembatasan waktu, kita kasih jadwal, jangan memberi akses yang penuh. Tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget dan wilayah-wilayah mana yang kita boleh bergadget, sehingga apa yang dibuka anak kita tahu. Kakak buka apa sih kak? Gitu. Ya, kalau bunda ini lagi jualan baju, lagi lihat-lihat nih mau belanja misalnya gitu, kan kita bisa ya. Nah kalau anak sudah mulai, bunda nggak boleh. Kita tanya ya Bu. Iya, tapi aku lihat ini nih sama teman-teman seru banget, kan asik ya. Ada keterbukaan di sana. Jadi kita memang harus menetapkan wilayah-wilayah mana yang tidak boleh bawa gadget. Contohnya di kamar. Kamar no gadget. Bisa nggak ya? Saya nanya sama diri sendiri sebenarnya. Saya bisa nggak ya? Seperti itu. Karena memang itu akan, insya Allah kita akan memberikan kondisi keluarga, hubungan kembali kepada komunikasi ya, yang sangat intensif. No gadget tuh betul-betul kita tuh ngobrol dari hati ke hati. Apa yang terjadi hari ini Pak di kantor? Ya Bun, gimana di kantor? Di pasar, di mana? Anak-anak gimana di sekolah? Luar biasa. Jadi batas, ada wilayah-wilayah no gadget gitu ya. Wilayah-wilayah dengan gadget pun, insya Allah nggak akan susah diajak ibadah karena udah semua padam. Insya Allah enak banget karena bunda pun tidak bergadget, ayah pun tidak. Bahkan nih saya dapat anak yang ngomong gini, papa nih di rumah masih kerja ya? Karena di rumah tuh buka laptop. Saya bilang seberapa kita sibuk di rumah ya ada anak-anak. Kalau mau minta izin boleh tuh lebih elok.
izin ya setengah jam karena emang ini si tok nggak bisa ditinggal. Oke, tapi di ruang terbuka, tentu di ruang wilayah gadget. Sehingga anak-anak pas lewat, ih bapak masih kerja ya, masih kerja ya, setengah jam, 10 menit lagi, aku ayo tunggu main di luar. Karena anak-anak butuh juga bermain bersama Keluarga. Keren. Panjang nih bahasannya kalau Iya, soal ini. alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembahasan hari ini mengenai bagaimana kita memberikan ruang kepada anak. Jadi bagaimana mereka akhirnya merasa senang gitu ya dengan gadget ya, tentunya ya. Karena kan ini memang eranya era gadget, era layar, betul nggak? Jadi kita semua harus happy gitu. Memakai itu nggak pakai kekhawatiran, ketakutan, sembunyi-sembunyi gitu. Tadi ya, betul? Iya, betul. Coba butin poin-poinnya bahwa satu, kita batasi waktu penggunaan. Kemudian ada jadwalnya. Iya, betul. Ada wilayah-wilayah mana tanpa gadget. Jadi sebetulnya di wilayah yang memang kita bergadget semua. Satu misalnya di sini area ini. Itu ayah, ini bunda, adik, kakak semua bergadget ria. Jadi insya Allah dengan begitu anak juga bahagia. Karena memang akhirnya diberi kesempatan, utamanya mungkin yang di bawah usia 12 tahun, saya nggak menyarankan untuk memiliki barang sendiri, masih dipinjamkan. Dan itu pun waktunya Status luar biasa. kepemilikannya. Luar biasa itu waktunya memang harus betul-betul itu ya. Nah di sana kita sama-sama belajar menahan diri, ini loh yang penting. Baik ayah menahan diri sebentar aja di rumah gitu ayah, nah. Ada istri pun perlu untuk disapa. Seperti itu, yang udah lelah seharian. Jadi memang ini semua memberikan materi penting bahwa pentingnya kita menahan diri. Iya, alhamdulillah luar biasa sudah disimpulkan oleh Ibu bagaimana sebenarnya akhirnya kehadiran dari media yang memang sekarang sudah tidak bisa kita tinggalkan itu ternyata tetap menjadi sesuatu yang membahagiakan, bukan menjadi sebuah masalah bagi keluarga. Bagaimana ayah bunda pembahasan hari ini? Sudah dapat inspirasi? Oh iya ya, sekarang apa yang harus saya lakukan atau ayah bunda lakukan untuk menghadapi anak-anaknya? Terima kasih Bunda atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan semoga ayah bunda mendapatkan manfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.